Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin news update sekaligus nanti ada opini sedikit, yaitu terkait dengan informasi terbaru dari Fabrizio Romano terkait dengan Manchester United. Di situ disinggung bahkan 6 pemain sekaligus. 3 pemain dari Manchester United, Diogo Dalot, Marcus Rashford, dan juga Alejandro Garnacho. Dan 3 pemain lainnya adalah pemain yang saat ini sering dikaitkan dengan Manchester United, Joe Felix, lalu juga Gonzalo Ramos, dan tentu saja seorang Cody Gakpo. Jadi setelah Erik ten Hag ini mengkonfirmasi, ya betul Manchester United saat ini kita butuh striker. Tentu saja di salah satu wawancaranya ya, ini juga berarti Manchester United nampaknya kemungkinan besar memang akan mendatangkan pemain baru di posisi striker. Jadi setelah wawancara Erik ten Hag, salah satunya juga menyinggung tentang Cristiano Ronaldo yang menurut Erik ten Hag sudah menjadi masa lalu. Sekarang kita harus melihat ke masa depan, harus membangun kembali Manchester United. Setelah di musim panas kemarin Manchester United sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak, mendatangkan Casemiro, mendatangkan Anthony. Kali ini Manchester United juga akan melihat kesempatan untuk mendatangkan pemain depan. Tapi dikabarkan oleh Fabrizio Romano, harganya tidak akan crazy money, artinya tidak akan harga yang sangat tinggi, tapi harga mungkin yang dianggap sesuai. Tapi Manchester United akan secara aktif mencari pemain depan yang baru. Terkait dengan Cody Gakpo, dikabarkan kalau kontak dengan agen dari Cody Gakpo ini terus berlangsung. Tentu saja agen dari Cody Gakpo ini merupakan agen yang sama juga bagi Erik ten Hag, sehingga komunikasinya juga cenderung lebih baik ya. Di samping itu juga bagaimana Manchester United sudah memulai sebenarnya atau sudah punya komunikasi ini bahkan dari musim panas yang lalu ketika Manchester United mencari alternatif bagi Anthony, yang kemarin itu kan sempat belum jelas apakah akan ke Manchester United atau tidak. Komunikasi sudah dibuka dengan pihak Cody Gakpo, dalam hal ini adalah agen dari sang pemain. Tapi official bid atau penawaran resmi ke pihak PSV Eindhoven sampai dengan saat ini memang belum dilakukan oleh Manchester United. Nah, yang menarik, Fabrizio Romano juga menyebutkan tentang kemungkinan harga dari seorang Cody Gakpo, di mana sempat dikabarkan akan 45 atau 50 juta. Fabrizio Romano ini menyebut harganya mungkin akan berada di 65 juta, bahkan mungkin sampai 75 juta ya. Setelah apa yang ditunjukkan oleh sang pemain di Piala Dunia Qatar dan juga tentu saja bersama dengan PSV Eindhoven sampai dengan sejauh ini di musim ini. Cody Gakpo juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano tetap atau masih berkeinginan untuk bisa ke Manchester United, dan menurut gue ini salah satu faktor kunci. Lalu juga tentang Joe Felix, ini juga dibahas oleh Fabrizio Romano di konten yang sebelumnya, sempat gue juga bahas kan di Football United kalau punya kemungkinan yang sangat besar untuk meninggalkan Atletico Madrid bahkan di musim dingin nanti di bulan Januari. Manchester United sempat berminat terhadap sang pemain Joao Felix di bulan Agustus yang lalu ketika Manchester United memang mencari penyerang sayap. Nah, dengan datangnya Anthony, tentu saja Manchester United menutup alternatif-alternatif tersebut. Kali ini Manchester United kembali membuka peluang untuk merekrut pemain penyerang, tapi tentu saja posisi dari Joao Felix ini penyerang sayap yang pada saat itu memang di bulan Agustus kemarin dicari ya kan oleh Manchester United. Kali ini posisinya nampak berbeda. Jadi apakah Manchester United juga akan kembali mengulangi ketertarikannya terhadap Joao Felix? Di samping juga dari faktor harga, di mana disebutkan nampaknya Atletico Madrid oleh Fabrizio Romano ya, Atletico Madrid nampaknya untuk harga itu di atas dari 100 juta. Mengingat harga ketika mereka juga mendatangkan sang pemain dari Portugal, dari Benfica, itu juga cukup tinggi, sekitar 120-an juta euro, sehingga Atletico Madrid juga tidak ingin menjual
atau melepas Joe Felix dengan harga yang terlalu jauh dari harga yang ketika mereka mendatangkan pemain tersebut. Agen dari Joe Felix juga menurut gue menarik ya, dimana agennya adalah Jorge Mendes, agen yang sama dengan Cristiano Ronaldo. Hubungan Jorge Mendes dengan Manchester United tetap baik, jadi kemungkinan itu tetap ada. Hanya saja nampaknya ada banyak faktor yang akan menentukan. Salah satu faktor terbesar tentu saja Erik ten Hag, manajemen, lalu juga harga dari Atletico Madrid, ya kan, lalu juga mungkin gaji dan Joao Felix sendiri. Nah, selain Joao Felix dan juga Cody Gakpo, nama lain yaitu adalah Gonzalo Ramos yang di Piala Dunia kemarin bersama dengan Portugal tentu saja mengambil perhatian ya ketika dia mampu mencetak hat-trick ketika Portugal menang besar menghadapi Swiss. Dan dikabarkan oleh Fabrizio Romano, sama seperti Enzo Fernandez, Benfica juga ingin mempertahankan Gonzalo Ramos. Mereka ingin mempertahankan pemain-pemain terbaik yang mereka miliki saat ini. Nah, yang menarik adalah kalaupun Benfica akan melepas pemain-pemain terbaiknya, nampaknya bukan di bulan Januari, tapi mungkin baru di musim panas tahun depan. Diinformasikan juga ternyata Manchester United ini juga mengamati Gonzalo Ramos. Maksudnya mengamati adalah menurut Fabrizio Romano, Manchester United ini secara sering ya mengirim pemandu bakat atau scout untuk mengamati sang pemain. Dan selain Gonzalo Ramos, Jeremy Frimpong juga disebutkan oleh Fabrizio Romano ini selalu dimonitor oleh Manchester United. Manchester United sering ya mengirim pemandu bakat atau scout untuk mengamati pemain-pemain tersebut. Nah, selain ketiga pemain tadi, ada juga kabar lain yaitu tentang perpanjangan kontrak. Erik ten Hag di wawancara salah satu wawancara terakhirnya juga menyebutkan dengan jelas kalau dia ingin mempertahankan beberapa nama pemain yang akan selesai di bulan atau di musim panas tahun depan. Terkait dengan Marcus Rashford, Fabrizio Romano mengatakan kalau PSG sempat meminati Marcus Rashford ya. Tapi tentu saja Manchester United tidak akan melepas sang pemain dengan gratisan. Bahkan Manchester United ini berencana dan sedang melakukan proses untuk memperpanjang kontrak dari Marcus Rashford dengan jangka yang lebih panjang. Kondisi yang sama juga untuk Diogo Dalot. Manchester United akan mengaktifasi perpanjangan 1 tahun, lalu setelahnya akan berusaha atau menawarkan perpanjangan jangka panjang. Sama seperti Marcus Rashford, Diogo Dalot juga dilihat oleh Erik ten Hag sebagai pemain yang berkualitas tinggi, bertalenta, berpotensi, dan masuk dalam skema sistem dari Erik ten Hag, bahkan untuk proyeknya di Manchester United. Lalu juga pemain muda potensial Manchester United saat ini dari Argentina, Alejandro Garnacho juga sedang dalam proses untuk diperpanjang Manchester United kali ini. Bahkan diskusinya dikabarkan oleh Fabrizio Romano sudah dalam tahap negosiasi gaji ya, karena tentu saja di kontrak barunya Alejandro Garnacho ini akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari saat ini. Nah, opini gue bagaimana tentang pemain yang akan diperpanjang? Nampaknya sudah semakin jelas pemain-pemain di tim saat ini yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Jangan lupa musim ini adalah masih musim pertamanya Erik ten Hag, bahkan belum sampai 1 musim pertamanya. Tapi Erik ten Hag tentu saja juga memiliki proyek dan juga memiliki proses yang ingin dibangun di Manchester United. Dia sudah memiliki waktu di paruh pertama kompetisi ya Liga Inggris untuk mengamati pemain-pemain yang ada, pun juga kondisi dari para pemain. Nah, untuk pemain-pemain yang kontraknya akan habis tentu saja ada opsi-opsi, yaitu bisa jadi dilepas ya ataupun diperpanjang, yang memiliki opsi perpanjangan maksud gua satu musim biasanya, ataupun langsung ditawari kontrak yang lebih panjang lagi. Untuk Diogo Dalot dan Marcus Rashford ini betul-betul dilihat oleh Erik ten Hag sebagai elemen penting yang ada di Manchester United. Dan juga pemain muda Alejandro Garnacho dilihat memiliki prospek atau masa depan yang cukup bagus di Manchester United, dalam arti masuk ke sistemnya Erik ten Hag. Mengenai 3 pemain depan yang sedang diincar oleh Manchester United, apakah akan Cody Gakpo, apakah akan Gonzalo Ramos atau Joao Felix, ini juga menarik untuk dilihat ya. Tentu saja ketiga pemain ini punya karakter yang berbeda, apakah akan mencari
yang murni nomor 9, apakah akan mencari yang bisa multi posisi atau bahkan dengan pemain yang posisinya berbeda dengan nomor 9. Tentu saja akan banyak hal yang terlibat di sana. Kalau menurut gua ringan amatiran dari 3 nama tersebut nampaknya Cody Gakpo ini sedang dalam posisi yang paling atas melihat bagaimana di musim panas lalu sudah ada komunikasi dengan agennya dan bahkan antara PSV Eindhoven dan juga Manchester United. Cuman harga tadi disebutkan oleh Fabrizio Romano nampaknya akan di 65-75 juta. Gonzalo Ramos nampaknya akan berusaha dipagari oleh Benfica, release clause-nya pun juga sangat tinggi. Sementara Joao Felix harganya akan tinggi juga ya, sekitar 100 juta menurut Fabrizio Romano. Dan nampaknya walaupun kemungkinan sangat besar bagi Joao Felix akan meninggalkan Atletico Madrid, tapi harganya itu menurut gue juga yang ya mungkin akan membuat agak alot untuk Manchester United ya. Gue ngomong untuk Manchester United, tapi kondisinya mungkin akan berbeda dengan klub-klub lain yang meminati Joao Felix karena sekarang peluangnya sangat terbuka untuk sang pemain meninggalkan Atletico Madrid. Nah, gue balikan lagi ke Sobat Football United bagaimana dengan informasi terbaru dari Fabrizio Romano mengenai pemain depan dan juga pemain yang akan segera diperpanjang kontraknya oleh Manchester United. Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.